Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya, Bung Bunder, si Pandit Kampung. Di episode kali ini, kita akan membahas pertandingan antara Leicester melawan Manchester United yang dimenangkan oleh Leicester dengan skor 3-1. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya dulu teman-teman untuk mensubscribe dulu channel ini, karena subscribe itu gratis. Babak pertama. Seperti prediksi line up dan formasi yang sudah saya perkirakan, Leicester memainkan formasi 3-4-1-2 seperti ketika mengalahkan Sheffield United minggu lalu. Sedangkan Manchester United memainkan formasi 4-2-3-1 dengan menjadikan Paul Pogba sebagai wide playmaker di sisi kiri. Secara mengejutkan, Ole memainkan Van de Beek dan menaruh Bruno Fernandes di bangku cadangan. Juga ada kekhawatiran dari saya mengenai dimainkannya Matic dan Fred secara bersamaan. Karena menurut analisa saya, baik Fred maupun Matic merupakan tipe pemain yang berbeda dan sangat kurang cocok di dalam penggunaan sebuah strategi di sebuah pertandingan. Fred yang merupakan pemain tipe petarung lebih cocok dimainkan dengan strategi pola bola-bola cepat berbanding dengan Nemanja Matic yang lebih cocok bermain dengan bola-bola lambat. Babak pertama berjalan, permainan tidak terlalu cepat, cenderung lambat. Bahkan Leicester memainkan pola-pola juga yang tidak terlalu cepat. Kedua tim terkesan hati-hati dan tidak mau terburu-buru untuk melakukan penekanan dan tusukan-tusukan. Meskipun bermain dengan pakem 4-2-3-1, sesungguhnya MU bermain dengan 4-4-2 di lapangan, di mana Van de Beek, Paul Pogba, Nemanja Matic, dan Fred membentuk 4-4-2 diamond. Namun, di saat bertahan, MU menggunakan formasi 4-3-3, di mana 3 di lini pertama diisi oleh Martial, Greenwood, dan Van de Beek, sedangkan 3 pemain di lini kedua diisi oleh Matic, Pogba, dan juga Fred. Saya memperhatikan beberapa kali di saat United harus melakukan pressing area di wilayah Leicester, Van de Beek tidak memiliki intensitas untuk melakukan trigger pressing di area tersebut sehingga harus dibantu oleh Fred ataupun Pogba. Ini merupakan gambaran dari pressing area yang seharusnya dilakukan pemain United di depan. Namun, pada kenyataannya, inilah yang terjadi. Pogba dan Fred harus meninggalkan area marking masing-masing, seperti Pogba yang seharusnya menjaga area marking Didi, harus meninggalkan area markingnya tersebut. Begitu pula dengan Fred yang harus menjaga area marking yang ditinggalkan oleh Pogba. Bahkan, sekedar catatan, gol kedua dari Leicester sendiri tercipta karena permasalahan ini. Gol pertama Leicester merupakan hadiah gratis dari Fred. Hal ini disebabkan karena ketatnya pressing area yang dilakukan oleh Leicester City kepada lini belakang Manchester United. Fred terlihat gugup ketika menerima bola dari Maguire, yang akhirnya memutuskan untuk mengembalikannya kepada Dean Henderson. Namun sayang, ternyata di depan Dean Henderson terdapat Iheanacho yang sudah berdiri bebas. Hal ini sudah saya prediksi di video saya yang sebelumnya. Mari kita saksikan cuplikannya. Di sisi lain, ketika United akan melakukan build up serangan dari bawah, bola akan diberikan kepada Maguire yang akan mengarahkan serangan United ke arah mana. Disinilah trio penyerang Leicester City akan melakukan pressing area ketat kepada Maguire. Iheanacho akan melakukan trigger dan pressing ketat kepada Maguire agar Maguire melakukan kesalahan dalam melakukan passing, sehingga Didi ataupun Tielemans bisa langsung melakukan intercept. Ketinggalan 1 gol, intensitas tempo permainan Manchester United berubah. Tempo menjadi lebih cepat.
Juga passing-passing pendek cepat terarah diterapkan oleh tim asuhan Ole ini. Alhasil menit ke-38, MU berhasil menyamakan kedudukan melalui Mason Greenwood. Gol MU ini diawali dari pergerakan Telles di sisi kiri penyerangan Manchester United. Karena pergerakan ini, Tielemans terpancing untuk menutup pergerakan ke sisi kanan Telles. Karena pergerakan Telles ini pun, Pogba pun maju ke depan Telles. Pogba lalu menerima operan dari Telles. Dengan sedikit tipuan gerakan kepala, ia berhasil menipu Albrighton. Dalam keadaan ini, posisi sudah 5 lawan 5 di depan gawang Leicester City. Pogba lalu mengarahkan umpan mendatar cantik ke arah Van de Beek di sana. Dan disinilah kepintaran Van de Beek. Ia tidak mengambil bola itu namun membiarkan bola lewat. Dan tepat dalam jarak beberapa meter di belakang Van de Beek, Mason Greenwood sudah siap untuk mengambil bola tersebut dan menendang. Skor 1-1, MU menyamakan kedudukan. Kalau kita melihat, disinilah spesialis dari seorang Van de Beek memainkan bola dengan 1-2 sentuhan, dan kali ini dengan spesialisasinya ia membiarkan bola lewat begitu saja. Van de Beek memang sangat cocok sekali dengan strategi pola bola-bola cepat dengan 1-2 sentuhan. Juga dengan umpan-umpan pendek yang membentuk pola. Namun sayang sekali, saat skor 1-1, MU malah menurunkan kembali tempo permainannya. Tempo permainan sudah didapat saat tertinggal, sekarang kembali ke seperti semula. Babak kedua. Di babak kedua, Leicester menaikkan tempo permainan dengan tetap melakukan high pressing dan memaksimalkan serangan dari setiap sayap. Menit 52, United lagi-lagi kembali kebobolan oleh gol kedua Leicester. Gol Leicester City kali ini murni dari kemampuan individual seorang Youri Tielemans. Youri Tielemans melihat ada ruang terbuka di pertahanan United yang dimanfaatkan dengan solo run, lalu melesakkan tendangan jarak jauh yang masuk ke gawang Dean Henderson. 2-1 untuk Leicester City. Gol dari Leicester City ini merupakan serangan balik yang merupakan senjata pamungkas dari tim Leicester City ini. Beberapa kali Leicester City mendapatkan poin penuh melalui serangan balik seperti ini. Kecolongan lagi, United kembali menaikkan intensitas tempo serangan. Beberapa kali United melakukan serangan melalui umpan-umpan crossing ataupun tendangan jarak jauh, namun hasilnya masih nihil. Bahkan United hampir kecolongan lagi ketika Jamie Vardy melakukan solo run melewati Harry Maguire, namun sayang finishingnya masih gagal karena menyamping di sisi kanan gawang Dean Henderson. Di menit 60-an, United memasukkan 4 pemain sekaligus. Bruno Fernandes, McTominay, Luke Shaw, dan Edinson Cavani masuk menggantikan Pogba, Matic, Van de Beek, dan Alex Telles. Ketika 4 pemain ini masuk, ada sedikit perubahan di formasi Manchester United, yang dimana United terbiasa dengan memainkan pola 4-2-3-1 wide, kali ini memainkan 4-2-3-1 narrow. Dan ketika United melakukan penyerangan, formasi ini akan berubah menjadi 4-1-2-3, yang sebelumnya posisi Martial dan Greenwood sedikit melebar, kali ini masuk menyempit ke dalam skema 3 penyerang sejajar. Sedangkan untuk penyerangan dari sisi sayap, Luke Shaw dan Wan-Bissaka akan rajin naik turun membantu serangan. Dibantu juga dengan McTominay yang maju sejajar dengan Bruno Fernandes sebagai attacking midfielder. Keasikan menyerang MU kali ini lagi-lagi kecolongan melalui gol dari tendangan bebas Leicester. Sekali lagi, ini merupakan kelemahan MU di musim ini, di mana seringkali MU kebobolan melalui set piece bola mati. Kali ini, Iheanacho berhasil berdiri di posisi bebas di belakang McTominay, tidak terjaga sama sekali, sehingga ia bebas melakukan sundulan ke arah gawang yang dijaga oleh Dean Henderson. Skor 3-1 untuk Leicester. Dengan sisa waktu hanya 12 menit, mustahil bagi MU mengejar ketertinggalan 2 gol. Apalagi Leicester telah memainkan formasi bertahan dengan menumpuk 7 pemain bertahan sekaligus. Sampai menit akhir, skor tetap 3-1 untuk Leicester atas Manchester United. Jika kamu suka dengan analisa-analisa dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, juga like, komen, dan share.
Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Saya Pandit Kampung. Salam blunder. Bye.